Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini Senin 19 Januari 2026 tertulis dalam kitab Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Jemaat yang dikasihi Kristus, kitab Rut ini mengisahkan hubungan kekeluargaan yang luar biasa antara seorang menantu terhadap mertuanya perempuan, yaitu Rut dan Naomi. Hubungan kekeluargaan ini mengajarkan tentang pemulihan hubungan, komitmen dan kesetiaan iman. Naomi adalah seorang Yahudi dari suku Yehuda, sedangkan Rut adalah orang Moab yang secara sosial politik, kedua suku ini sering terlibat konflik dan permusuhan. Padahal kedua suku ini masih memiliki hubungan keluarga, yaitu dari Lot dan Abraham. Akibat dari permusuhan itu menyebabkan adanya larangan kawin campur di antara kedua suku. Namun anak-anak Naomi justru menikah dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Dari sini kita melihat sejak awal kitab Rut mengajarkan adanya upaya pemulihan hubungan kekeluargaan. Akan tetapi sangat disayangkan karena kedua anak Naomi pun mati, yang menyebabkan Naomi harus berpisah dengan kedua menantunya. Naomi akan kembali ke Bethlehem dan kedua menantunya akan kembali kepada orang tuanya masing-masing seperti adat istiadat yang berlaku. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Disinilah poin penting dari firman Tuhan hari ini. Memang Orpa dengan berat hati dia berpisah dengan Naomi, sedangkan Rut membuat keputusan yang luar biasa. Dia setia kepada Naomi. Tapi bukan hanya sekedar setia pada ibu mertua, lebih dari itu dia setia kepada Allah Israel. Dengan tegas dia berkata, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Perkataan Rut ini adalah komitmen iman yang luar biasa, melampaui batas-batas budaya, sosial dan nilai-nilai politik yang terjadi pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, keputusan Rut ini pantas untuk kita renungkan dan kita teladani di masa kini. Bukan sekadar soal pindah adat, budaya, sosial dan agama. Sebab secara materi tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh Rut. Bukankah lebih baik baginya kembali kepada keluarganya dan menikah lagi dengan laki-laki lain orang Moab demi masa depannya? Namun dia tulus untuk mengabdi pada Naomi dan Allah Naomi. Rut telah melakukan pemulihan hubungan kekeluargaan, perdamaian dan kesetiaan iman, sehingga dia memperoleh lebih dari segala materi. Karena pada akhirnya Rut menikah dengan Boas, dan dari merekalah keturunan Daud sampai kepada Yesus Kristus. Tanpa menepikan faktor Naomi, tentulah Allah yang berperan dalam hidup Rut untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Dan Allah juga yang berperan dalam hidup Naomi untuk turut membawa Rut ke Bethlehem. Artinya mereka dipakai Tuhan untuk mewujudkan rancangan pemulihan, perdamaian dan keselamatannya. Dari kisah ini kita patut merenungkan bahwa Tuhan mempunyai rancangannya dalam hidup setiap orang percaya dan yang setia imannya kepada Tuhan. Sebab itu nyatakanlah komitmen imanmu di hadapan Tuhan dan marilah setia kepadanya. Amin.